Bendera merah putih adalah kita. Bendera merah putih adalah wajah bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih, kokoh selalu di tiang tertinggi. Berkibarlah bendera merah putih, sebagai pemersatu dengan segala derita. Berkibarlah bendera merah putih, bukti perjuangan bangsa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Shalom Sobat Kristus, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini Kak Fani ditemani sama Kak Dia, juga Kak Dea, mau menemani Sobat Kristus semua untuk beribadah pada hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih dan syukur kepadamu Bapa atas penyertaan, atas perlindungan, juga berkat yang telah Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Tuhan tolong bimbing dan pimpin ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sobat Kristus, seperti minggu-minggu kemarin kita telah belajar tentang Pancasila. Dari sila yang pertama sampai sila yang keempat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sila yang kelima. Nah, sebelum kita mau belajar sila yang kelima, kita mau bersama-sama nih, kita mau bacakan Pancasila dari awal sampai akhir. Kak Dia sama Kak Dea juga baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Sobat Kristus, kira-kira ada yang tahu nggak sila kelima itu simbolnya apa? Aku tahu Kak. Apa? Rantai bukan sih Kak? Hah? Rantai? Bukan. Yang benar tuh padi dan kapas. Tapi kenapa ya kok simbolnya padi dan kapas? Nah Kak Fani mau kasih tahu nih, kenapa kok lambangnya padi dan kapas? Nah padi kapas itu disimbolkan dengan padi dan kapas itu adalah simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh semua rakyat Indonesia. Sandang itu berarti pakaian yang kita pakai. Nah, kalau pangan berarti sesuatu yang kita makan. Nah, tujuan dari bangsa Indonesia sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan. Artinya, rakyat Indonesia bisa menikmati hasil bumi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita harus bersyukur karena kita tinggal di negara Indonesia yang kaya akan hasil bumi. Kita bisa pakai baju yang bagus, makan makanan yang macem-macem. Nah, Sobat Kristus,
kita juga harus bersyukur karena kita sudah dipilih Tuhan untuk jadi laskar Kristus. Selain itu, kita juga bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita mau katakan, aku adalah laskar Kristus yang baik. Aku mau hidup bagi Yesus. Kita mau memakai semua perlengkapan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan. Dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya, aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan. Dengan perisai iman, bertopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, kuat dalam doa. Haleluya, aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Nah, Sobat Kristus, kita akan sama-sama membaca ayat emas minggu ini ya. Ayat emasnya terambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Kak Dia dan Kak Dea juga baca sama-sama ya. Kita akan baca dari alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi ya, kita baca dari alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sobat Kristus, selain tadi sandang dan pangan Tuhan sudah sediakan untuk kita, Tuhan Yesus juga menciptakan kita dengan luar biasa. Kita bisa bernyanyi, kita menari, kita bisa menggambar yang bagus, atau melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, atau yang kita bisa, itu semua karena Tuhan. Yesusku luar biasa. Mari kita berikan hati kita hanya buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memujikan lagu ini dengan gerakan ya. Lihatlah tubuhku dicipta amat
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima setiap firman yang diberitakan. Berkati juga Lesedani yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Hanya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya Pak O. Tumben doamu lama banget. Iya. Biasanya itu lu cuma berdoa, Tuhan Yesus saya mau makan, terima kasih. Ini laporan, ini lama banget, kenapa? Gini loh Kak, tetangga sebelah rumah tuh cerita sama aku. Ya. Dia bilang itu, dia gak punya makanan. Ya. Terus persediaan makanan di kulkasnya dia habis juga. Loh, kamu kok tahu? Dia cerita apa kamu lihat-lihat kulkas? Cerita Oh, ke aku. Kirain kepo. Enggak lah. Dia cerita ke aku kayak gitu. Jadi sampai tabungannya ya habis, uangnya ya habis, sampai kayak sama makan. Sakno Dari ya kapan toh. dia tidak makan itu? Dia sih ceritanya dari kemarin. Terus kamu doa apa? Ya aku doa no toh, ben Tuhan itu bantu DE. Ben ada orang yang bantu DE ngasih DE makan. Gitu. Ya, ya sih bagus sih kamu berdoa minta supaya Tuhan mengirimkan orang untuk kirim makanan sama dia ya. Tapi lebih bagus lagi gini, ini punya kakak, tapi buat nanti siang, gak apa-apa wes. Tolong kamu kirimkan ini ke ibu sebelah yang belum makan. Bilang doa saya sudah terjawab, sudah dijawab oleh Tuhan. Ini. Oh gitu. Tuh, ya. Iya, kok dari tadi nggak kepikir ya? Kamu itu kalau berdoa juga harus ada tanggung jawabnya, tindakan apa yang harus saya lakukan dengan doa saya. Ojo mau doa tok. Siap. Nah itu di kulkas ada telur. Siap. Ambil juga beras, nggak apa-apa buat persediaan ibu. Siap. Ya. Ya wes, tak kasih dulu ya Kak ya. Nah cepat keburu pingsan nanti. Sobat Kristus, ada ungkapan ora et labora. Ada yang tahu apa artinya? Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Dua kata ini harus berjalan bersama-sama. Gak boleh kita hanya berdoa tanpa bekerja. Itu namanya kita memerintah Tuhan. Emangnya kita bosnya Tuhan. Kita juga tidak boleh hanya bekerja terus tanpa berdoa. Kenapa? Itu namanya mengandalkan diri sendiri. Ketika kita berdoa, maka kita harus melakukan isi dari doa itu. Seperti tadi, adiknya Lose. Dia melihat ada tetangga yang belum makan. Dia kasihan, lalu dia berdoa, minta supaya Tuhan menolong tetangga sebelah. Ada orang yang mengirimkan makanan. Setelah berdoa, dia makan sendiri. Dia lupa sama tetangganya. Ya kan? Berarti berdoa dan bekerja. Apa yang kamu doakan, kamu juga harus mengerjakan doa tersebut. Kak, udah Oke, beres ke tetangga sebelah. Tak makan dulu ya. Oke, silakan. Nah, Sobat Kristus, kita di dalam bulan ini sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kalian cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Kalau kalian cinta Indonesia, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk Indonesia? Loh, aku sudah berdoa untuk Indonesia loh. Oh iya, bagus. Kira-kira doa kalian apa?
Hah? Banyak ya, macam-macam ya. Nah, Yosef punya kisah cerita mengenai seorang yang mencintai negerinya, sangat-sangat mencintai negerinya. Namanya adalah Bapak Nehemia. Kalian nanti bisa melihat, membaca di kitab Nehemia. Tapi Yosef ajak kalian melihat Nehemia 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, di dalam kisah itu Bapak Nehemia itu mendengar satu cerita mengenai negerinya yang sedang mengalami kesusahan. Loh, memangnya Bapak Nehemia ada di mana sih? Bapak Nehemia sedang berada di Persia. Wih, enak dia piknik ke Persia. Padahal negaranya sedang mengalami kesulitan. Enggak, dia bukan piknik. Ceritanya itu Israel kalah dalam berperang. Nah, biasanya kalau kalah berperang, orang-orang yang kalah itu dibawa menuju ke negeri yang menang tadi, yang menang perang. Nah, dibawa ke Persia, mau dijadikan budak, dijadikan pelayan di kerajaan. Bapak Nehemia ini seorang Israel yang dulu tinggal di Yerusalem dan ikut dibawa ke Persia. Di sana dia dijadikan pelayan kerajaan. Jadi tukang bikin minumannya raja. Jadi sebenarnya posisinya enak dia di sana, bisa tinggal di kerajaan. Tapi begitu mendengar cerita mengenai keluarganya yang ada di Yerusalem, saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, rumah saudaranya di Yerusalem itu rusak, tembok Yerusalem itu hancur. Aduh, sedih sekali hatinya. Rasa nasionalismenya kembali muncul. Dia ingat bagaimana dia dulu pernah ada di sana bersama teman-temannya bermain. Aduh, sangat rindu. Maka dia mencintai negerinya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ada di Persia yang jauh sekali dari Yerusalem. Tapi dia ingat kepada Tuhan. Dan dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Yerusalem, menolong Israel, menolong keluarga dan teman-temannya itu. Kira-kira cuma berdoa saja cukup enggak? Tadi ingat apa? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Hei, Nehemia ternyata tidak cuma berdoa, tidak cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, enggak. Dia mengambil komitmen, aku harus pulang, aku harus menolong bangsaku, aku harus membangun lagi Yerusalem, memulihkan Yerusalem. Tapi kira-kira boleh nggak sama raja? Dia berdoa lagi, minta hikmat, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Dan ternyata sewaktu Nehemia itu bicara minta izin kepada raja, raja mengizinkan. Wah, senang sekali dia bisa pulang, dia bisa menolong bangsanya. Rasa cintanya kepada negerinya itu dia ungkapkan dengan berdoa dan dia sendiri pulang untuk membangun Yerusalem. Nah, apa yang dia lakukan kemudian? Dia siapkan perbekalannya. Dia minta bahan-bahan, kayu-kayu dan segala macamnya. Setelah itu ajak teman-temannya dan pulanglah mereka ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem melihat, apa yang harus dilakukan ya? Atur strategi, kunjungi sana, lihat sana. Wah, ini bisa kita kerjakan. Ayo kita bangun dulu temboknya, kita tutup yang rusak-rusak itu ditutup semuanya. Nah, selesai baru rumah-rumah mereka dibangun. Kehidupan menjadi lebih baik. Wah, dalam generasi Nehemia, bangsa Israel yang ada di Yerusalem hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Berdoa dan bekerja, itu yang dilakukan oleh Nehemia sebagai bentuk cintanya kepada negerinya. Dia tidak sekedar berdoa dan menyuruh orang lain untuk bekerja, tapi dia sendiri berdoa, dia bertanggung jawab terhadap doanya dan mengerjakan isi dari doanya. Luar biasa kan? Nah, kemarin kita merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Kita sudah punya negara yang merdeka selama 75 tahun.
Luar biasa kan? Seharusnya kita sebagai anak-anak Indonesia juga mencintai negeri kita. Caranya bagaimana kita mencintai negeri kita? Uluso, aku mencintai negeri itu selalu mencium tanah. Itu bukan mencintai, itu kamu delosor jatuh itu ya. Bukan, tapi mencintai itu melakukan sesuatu untuk negeri Indonesia. Aku berdoa loh, doamu apa? Aku berdoa supaya Indonesia ini tidak terpecah belah, tetap bersatu. Wah, bagus itu. Supaya Indonesia bersatu. Karena Indonesia kan banyak perbedaan kan, suku, bahasa, agama. Supaya bisa bersatu, bagus. Tapi kalau kalian berdoanya supaya Indonesia bersatu, kira-kira kamu bertanggung jawab apa terhadap doamu? Apa yang kamu lakukan supaya bisa bersatu? Ayo. Kamu kalau sama keluargamu, sama saudaramu, sama kakak, sama adikmu, akur atau berantem? Kalau kalian berantem, ngapain berdoa minta bersatu Indonesia? Nggak bisa. Kalian harus bersatu, akur dulu sama teman-teman di sekolahan. Akur atau berantem? Kalian kalau berteman pilih-pilih, membeda-bedakan, atau semua diajak berteman? Kalau masih membedakan, memilih-milih, ngapain berdoa minta bersatu? Nggak mungkin bisa. Kalau kita berdoa minta bersatu, maka kita harus menunjukkan, itu temanku, itu sahabatku, semua temanku. Nggak ada lagi perbedaan. Contoh lagi, kalau kita itu berdoa, Tuhan tolong supaya Indonesia ini bebas dari banjir, misalnya gitu ya. Kalau kalian pengen Indonesia bebas banjir, tanggung jawab kalian apa? Buang sampah masih sembarangan. Di mobil buang tisu, buka jendela, sebelah belakangnya kalian kena tisu. Wah, itu namanya buang sampah sembarangan. Betul? Bagaimana Indonesia bisa bebas banjir? Kan tidak sesuai dengan doa kalian, gitu kan? Nah, contoh lagi, sekarang kan lagi musimnya corona, betul ya? Nah, kalian berdoa apa? Tuhan tolong supaya Indonesia bebas corona. Bagus nggak? Bagus. Saya juga berdoa seperti itu. Tapi bentuk tanggung jawab kalian apa supaya Indonesia bebas corona? Ayo. Kalau kalian bepergian tidak pakai masker, kalian jarang cuci tangan, gimana caranya bisa bebas dari corona? Kalau kalian lihat papa mama tidak pakai masker sedang bepergian, lihat teman-teman tidak pakai masker di luar rumah, ya ingatkan mereka. Tapi kalau kita diam saja tidak mau berbuat sesuatu, ya kapan bebasnya? Gitu ya. Ini sederhana sekali. Ketika kita berdoa untuk Indonesia, kamu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu doakan. Jangan cuma berdoa, kemudian tinggal santai-santai di pantai, makan sate. Tidak bisa seperti itu. Harus juga diusahakan apa yang kamu doakan. Kan tidak mungkin, Tuhan aku minta supaya besok waktu ulangan online aku dapat nilai 100 semuanya bisa tak kerjakan dengan baik. Tapi kita tidak belajar, kita malah santai-santai, kita main-main gitu ya, kita nonton YouTubean dan lain sebagainya. Mana bisa kamu berdoa minta supaya diberi nilai 100, ya nggak bisa, harus juga belajar. Tadi berdoa dan bekerja. Bukannya Tuhan disuruh mengerjakan soal ulangan, kamu yang mengerjakan. Tuhan memberi hikmat supaya kita pintar. Cinta kita kepada Indonesia harus diwujudkan dengan berdoa bagi bangsa Indonesia, tapi juga bertanggung jawab terhadap doamu, melakukan apa yang ada di dalam isi doamu. Jangan cuma minta kepada Tuhan berkat, tapi kamu sendiri tidak mau menjadi berkat. Ya, hari ini kita belajar berdoa untuk negeri Indonesia, tapi juga bertanggung jawab dengan doa kalian. Jangan hanya berdoa, tapi perlu ada kerja nyata, ada usaha untuk mewujudkan doamu. Oke, kita berdoa yuk, minta tolong sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang ora et labora. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan negeri Indonesia yang indah. Kami boleh merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tolonglah kami supaya merawat Indonesia tetap indah dengan
tidak sekedar mendoakan, tapi kami mau berbuat sesuatu yang baik untuk Indonesia seperti doa kami, harapan kami untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak, ayo bantuin aku cuci piring. Kamu kayak gitu terus sih. Cuci sendirilah. Loh, tadi bilangnya cuma suruh bantu, sekarang aku kerja sendiri. Apa sih? Iya. Sorry, tadi loh saya tuh bilang suruh bantuin. Sekarang mau kerja sendiri ya? Gak apa-apa kan? Ya sudahlah, harus komitmen. Kalau minta bantuan, ya dibantu ya. Ayo kita kerja sama-sama. Oke, sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah Sobat Kristus, kita mempunyai 2 pokok doa. Yang pertama, bangsa dan negara kita. Karena bangsa kita tengah menghadapi virus corona yang sudah semakin banyak di negara kita. Nah yang kedua, kita mau mendoakan sekolah kita. Nah sekolah kita kan lagi online ya, jadi kita mau doakan semoga kita bisa menjalani masa sekolah kita walaupun kita dari rumah sekolahnya, kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kami merayakan kemerdekaan kami Tuhan, negara kami juga dilanda oleh virus ya Tuhan, virus corona ya Tuhan, yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan negara ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa virus ini ya Tuhan Engkau datangkan untuk menjadi teguran untuk setiap kami Tuhan, untuk terus boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa walaupun dalam masa-masa seperti ini kami harus terus bersandar kepada Engkau, kami harus terus percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kesembuhan untuk negara kami Tuhan. Kemudian Tuhan kami kembali berdoa ya Tuhan untuk Sobat Kristus ya Tuhan yang sudah bersekolah ya Tuhan, sekolah dengan online ya Tuhan, melalui Zoom atau melalui Google Classroom ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sekolah yang kami jalani ini Tuhan, bahwa itu semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus ya Tuhan bimbing setiap kami, Engkau pimpin ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjalani masa-masa sekolah kami walaupun kami berada di rumah. Kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru-guru kami dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Sobat Kristus, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sobat Kristus, di bulan Agustus ini kita sudah beribadah dengan nuansa kemerdekaan. Jadi sekalipun akan lewat di bulan Agustus, kita tetap ingat negara kita sudah merdeka oleh karena berkat dari Tuhan. Sobat Kristus, Lu Sesoni ingatkan,
jangan lupa follow IG Sekolah Minggu kita supaya info-info di sana bisa dilihat dan teman-teman yang lain pun juga bisa melihat. Dosen Sony juga mengingatkan setiap kita untuk renungan harian yang belum dapat buku renungan harian bisa telepon kantor gereja ke Kak Rinda atau ke guru sekolah minggunya masing-masing. Kantor gereja kita bukanya jam 8 sampai setengah 1. Jadi jangan sampai terlewat buku renungan ini setiap bulan Sobat Kristus akan mendapatkan. Lalu ini yang kita tunggu-tunggu, kuis kita hari ini. Sudah siap? Dosen Sony akan bacakan. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, apa yang didengar Nehemia dari teman-temannya tentang kondisi kampung halamannya atau Yerusalem. Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan hari ini, apa yang didengar oleh Nehemia dari teman-temannya begitu tentang kondisi kampung halamannya, yaitu kota Yerusalem. Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format jawaban nama, spasi, pos Sekolah Minggu, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus yang jawabannya paling benar dan akan mendapatkan hadiah dari guru Sekolah Minggu. Yang ketiga, mengingatkan buat semua Sobat Kristus ya. Sekali lagi, bukan yang buku renungan saja, tetapi yang pra-remaja. Itu ada grup WA-nya untuk renungan harian. Hari ini kita membaca di kitab Pengkhotbah dan Matius. Jadi ikuti terus teman-teman pra-remaja yang sudah masuk di grup pra-remaja bersama dengan losen-losennya, kakaknya, ikut bersama-sama membaca setiap hari 1 nats Alkitab. Supaya melalui pembacaan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Sobat Kristus, Dosen Sony juga mengingatkan kalau mau memberi persembahan kepada gereja, kalau mau transfer via rekening BCA, bisa beritahu ke orang tua atau bisa transfer sendiri, silakan. Atau punya QRIS, bisa langsung bayar kalau teman-teman Sobat Kristus punya OVO, GoPay, dan ShopeePay. Supaya kita tetap memberi persembahan kepada Tuhan. Atau mau simpen dulu, enggak apa-apa di amplop. Nanti kalau ibadahnya sudah mulai, Sobat Kristus boleh membawa persembahan itu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati Sobat Kristus dan sekeluarga semuanya dalam penyertaan Tuhan.